Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Muna, NIM 2019-33142, kelas 3D PGSD. Di sini saya akan mereview modul yang saya buat tentang pembelajaran bahasa Indonesia, tema 1, subtema 2, tubuhku, untuk keterampilan berbicara siswa SD. Saya menggunakan gambar ini karena gambar ini mencerminkan materi yang saya buat, yaitu cara yang benar dan posisi duduk dengan benar. Selanjutnya yaitu prakata. Prakata yaitu kata-kata yang disampaikan oleh penulis sebelum modul ini dibuat. Kemudian daftar isi. Daftar isi terdiri dari cover, prakata, daftar isi, peta konsep atau skematik, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan modul, petunjuk belajar, pembelajaran membaca, kosakata, struktur, menulis, pragmatik, dan apresiasi sastra. Yang terakhir yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Peta konsep yaitu di sini saya membahas tema 1 diriku, tema 2 tubuhku, yang terdiri dari membaca yaitu belajar posisi membaca dengan baik. Yang kedua kosakata, kebiasaan membaca yang harus dihindari. Yang ketiga yaitu struktur, kebiasaan membaca yang harus dihindari. Yang keempat yaitu menulis, membiasakan duduk dengan benar. Yang kelima yaitu pragmatik, cara membaca yang tepat. Yang terakhir yaitu apresiasi sastra atau menjaga mata. Inti dari tema 1 subtema 2 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar yaitu 4.1 mempraktekkan kegiatan persiapan membaca permulaan, duduk wajar dan baik, jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalikkan halaman buku, gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang dengan benar. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama membaca. Membaca tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca teks bacaan. Selain itu, siswa juga bisa memahami sebuah teks bacaan yang telah dibaca dan meningkatkan keberanian dalam berbicara. Yang kedua yaitu kosakata. Kosakata tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan siswa dan menambah pengetahuan siswa dalam kosakata. Yang ketiga yaitu struktur. Struktur tujuannya yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam pengenalan kata dan suku kata. Yang keempat yaitu menulis, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat, merangkai kata, dan menuangkan ide. Yang kelima yaitu pragmatik. Pragmatik tujuannya yaitu meningkatkan bakat dan melatih berbicara pada siswa dalam bermain peran atau drama. Yang keenam yaitu apresiasi sastra. Tujuannya yaitu meningkatkan kreativitas dan berbicara siswa dalam mengolah atau menceritakan kembali sebuah karya sastra. Selanjutnya yaitu penggunaan modul. Penggunaan modul ada dua, yaitu bagi siswa dan bagi guru. Bagi siswa, untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal dalam penggunaan modul ini, maka langkah-langkah perlu dilaksanakan dalam modul ini, antara lain, bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap materi pembelajaran. Yang kedua, yaitu praktekkan dan kerjakan setiap evaluasi yang dibahas dalam setiap materi pembelajaran.
Yang ketiga, yaitu jika belum memahami materi atau belum memahami evaluasi yang diberikan, bertanyalah kepada guru. Selanjutnya yaitu bagi guru. Bagi guru, dalam setiap kegiatan pembelajaran, guru berperan untuk 1. Membantu siswa dalam merencanakan proses belajar. Yang kedua, membimbing siswa dalam memahami materi, evaluasi, dan menjawab pertanyaan dari siswa mengenai proses pembelajaran. Yang ketiga, setiap evaluasi diberikan kepada siswa dengan praktik. Setelah itu, guru mengoreksi dan menganalisa. Yang keempat, guru dianjurkan untuk membagi setiap materi pembelajaran beberapa pertemuan atau berdasarkan RPP. Petunjuk pembelajaran yang pertama yaitu membaca. Guru harus membacakan materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, siswa harus menyimak pada saat guru sedang membacakan materi. Yang ketiga, jika ada yang tidak paham atau belum mengerti, siswa bisa bertanya kepada guru agar pembelajaran dapat dipahami dengan baik. Yang keempat, setelah siswa sudah menyimak materi yang sudah diberikan, guru akan memberikan evaluasi membaca. Yang kelima, dalam pembelajaran ini, guru akan menggunakan macam-macam metode pembelajaran. Metode yang digunakan yaitu metode menceritakan kembali, metode bercerita, dan metode pertanyaan kembali. Yang keenam, setiap akhir pembelajaran, guru akan memberikan beberapa pertanyaan agar bisa mengukur kedalaman siswa dalam pemahaman materi yang telah dipelajari. Yang kedua, yaitu kosakata. Guru harus membacakan materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, siswa harus menyimak pada saat guru sedang membacakan materi. Yang ketiga, jika ada yang tidak paham atau belum mengerti, siswa bisa bertanya kepada guru agar pelajaran dapat dipahami dengan baik. Yang keempat, setelah siswa menyimak materi yang sudah diberikan, guru akan memberi evaluasi berupa pertanyaan tentang kosakata menggunakan kartu rahasia. Siswa bisa mengartikan kata dan mencari lawan kata dari kata yang sudah diberikan guru. Yang kelima, dalam pembelajaran ini, guru akan menggunakan bermacam-macam metode pembelajaran. Metode yang digunakan yaitu metode melanjutkan, metode bertanya, metode pertanyaan menggali. Yang ketiga yaitu struktur. Struktur yaitu terdiri dari guru harus membaca materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, siswa harus menyimak pada saat guru sedang membacakan materi. Yang ketiga, jika ada yang tidak paham atau belum mengerti, siswa bisa bertanya kepada guru agar pelajaran dapat dipahami dengan baik. Yang keempat, setelah siswa menyimak materi yang sudah diberikan, guru akan memberikan evaluasi struktur untuk menambah pengetahuan siswa tentang pengenalan kata atau suku kata. Siswa harus bisa mengeja kata atau kalimat yang diberikan guru dengan metode SAS. Yang kelima, dalam pembelajaran ini, guru akan menggunakan bermacam-macam metode pembelajaran. Metode yang digunakan yaitu metode SAS dan metode ulang ucap. Untuk belajar yang keempat yaitu menulis. Yang pertama, guru harus membacakan materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, siswa harus menyimak pada saat guru sedang membacakan. 3. Jika ada yang tidak paham atau belum mengerti, siswa bisa bertanya kepada guru agar pelajaran dapat dipahami dengan baik. Yang keempat, setelah siswa menyimak materi yang sudah diberikan, guru akan memberikan evaluasi berupa gambar. Siswa harus bisa menceritakan gambar tersebut sesuai dengan materi yang dipelajari dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Yang kelima, dalam pembelajaran ini, guru menggunakan bermacam-macam metode pembelajaran. Metode yang digunakan yaitu metode mencerita gambar, metode bercerita, metode pertanyaan menggali, dan metode memberikan. Yang kelima atau B yaitu pragmatik. Tujuan petunjuk belajar dari pragmatik yang pertama yaitu guru harus membacakan materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, siswa harus menyimak pada saat guru sedang membacakan. Yang ketiga, jika ada yang tidak paham atau belum mengerti, siswa bisa bertanya kepada guru agar pelajaran dapat dipahami dengan baik. Yang keempat,
pembelajaran. Metode yang digunakan yaitu metode dramatisasi, metode percakapan, dan metode bermain peran. Yang terakhir yaitu apresiasi sastra. Petunjuk belajar apresiasi sastra. Yang pertama, guru harus membacakan materi yang sedang dipelajari. Jika ada yang tidak paham atau belum mengerti, siswa bisa bertanya kepada guru agar pelajaran dapat dipahami dengan baik. Setelah siswa menyimak materi yang sudah diberikan guru akan memberikan evaluasi tentang apresiasi sastra. Siswa harus bisa mengubah puisi menjadi sebuah cerita sesuai dengan isi puisi atau parafrase. Yang kelima, kemudian siswa harus menceritakan parafrase yang telah dibuat. Yang keenam, dalam pembelajaran ini, guru akan menggunakan bermacam-macam metode pembelajaran. Metode yang digunakan yaitu metode parafrase, metode bercerita, dan metode ulang ucap. Sekarang, kita masuk pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara yaitu ada 6. Yang pertama yaitu membaca. Dia memberi materi tentang belajar posisi membaca dengan benar. Ini adalah cerpen, ini menjelaskan tentang belajar posisi membaca dengan benar. Di sini dijelaskan posisi membaca sangat berkaitan dengan kesehatan mata. Kita harus membaca dengan duduk yang tegak dan mengatur jarak antara mata dengan buku. Tidak boleh terlalu dekat dengan buku dan harus dengan pencahayaan yang terang. Setelah guru memberikan materi tersebut, siswa diberi evaluasi. Evaluasinya yaitu agar siswa bisa mengetahui isi dari cerpen, belajar posisi membaca dengan baik. Siswa harus membaca terlebih dahulu cerpen tersebut dengan cermat. Siswa diminta untuk menceritakan kembali isi dari cerpen di atas. Yang digunakan pada pembelajaran membaca yaitu metode menceritakan kembali. Siswa harus bisa menceritakan kembali cerpen yang ada di atas. Yang kedua yaitu metode bercerita. Siswa harus bisa bercerita tentang cerpen yang telah disediakan oleh guru. Yang ketiga yaitu metode pertanyaan kembali, yaitu merangsang siswa banyak berbicara dan mengetahui keluasan dan kedalaman siswa. Selanjutnya yaitu kosakata. Pembelajaran berbicara kosakata yaitu saya menggunakan teks bacaan tentang kebiasaan membaca yang harus dihindari. Teksnya yaitu tentang membaca sambil tiduran yang menyebabkan menurunnya penglihatan mata kita. Evaluasi yang saya berikan yaitu dari teks di atas, guru akan mengambil beberapa kata dari bacaan. Kemudian siswa diminta untuk menyatakan artinya dan mencari lawan kata dengan mengambil kartu rahasia. Sebelumnya, guru akan memberikan contoh terlebih dahulu. Di sini, guru menggunakan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode melanjutkan. Siswa bisa melanjutkan apa yang diucapkan oleh guru. Yang kedua, metode bertanya. Siswa bisa bertanya kepada guru untuk mengetahui apa yang belum mereka ketahui. Yang ketiga yaitu metode pertanyaan menggali, yaitu untuk merangsang siswa banyak berbicara dan mengetahui keluasan dan kedalaman siswa, yaitu guru yang bertanya kepada siswa. Yang ketiga yaitu struktur. Struktur di sini saya memberikan materi tentang teks bacaan kebiasaan membaca yang harus dihindari, seperti pembelajaran kosakata yang ada di atas. Evaluasi yang diberikan guru yaitu
Setelah guru membaca materi di atas, guru akan memberikan beberapa kata atau kalimat, kemudian siswa harus mengeja kata atau kalimat tersebut. Metode yang digunakan pada pembelajaran struktur yaitu metode struktural analitik sintetik atau SAS. Yang kedua yaitu metode ulang ucap. Metode ulang ucap yaitu suara guru atau rekaman guru bisa ditirukan oleh siswa. Yang keempat yaitu menulis. Pembelajaran berbicara menulis, saya di sini mengambil cerpen tentang membiasakan duduk dengan benar. Di sini menceritakan kegiatan Visa yang belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Dia selalu mengerjakan tugas selama berjam-jam. Ia selalu belajar dengan posisi duduk, tetapi ia sudah terbiasa dengan duduk yang tidak benar atau sering membungkuk, dan itu bisa menyebabkan perubahan pada tulang punggungnya. Di sini ada beberapa urutan gambar yang harus siswa jadikan cerita dengan bahasa mereka sendiri. Evaluasi yang diberikan yaitu dari gambar di atas, siswa harus bisa menceritakan rangkaian gambar dengan kata dan kalimat sendiri. Setelah itu, siswa harus membaca atau mengkomunikasikan cerita yang telah dibuat sesuai dengan gambar. Metode yang digunakan yaitu metode reka cerita. Metode reka cerita yaitu sebuah gambar diceritakan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Yang kedua yaitu metode bercerita. Setelah mereka menulis cerita, mereka harus mengkomunikasikan dan bercerita. Yang ketiga yaitu metode pertanyaan kembali. Guru harus bertanya kepada siswa agar merangsang siswa banyak berbicara dan mengetahui keluasan dan kedalaman siswa. Yang keempat yaitu metode memerikan. Metode memerikan yaitu siswa menjelaskan atau menerangkan atau melukiskan sebuah gambar atau sebuah peristiwa. Yang kelima yaitu pragmatik. Di sini saya memberikan materi dialog, teks, cara membaca yang tepat. Evaluasi dari pembelajaran pragmatik yaitu dari teks di atas, teks dialog, siswa harus bisa memahami isi dari teks tersebut. Kemudian siswa diminta untuk memperagakan drama sederhana sesuai dengan teks yang disiapkan oleh guru. Jadi, siswa harus bisa memperagakan teks dialog ini dengan guru supaya merangsang siswa banyak berbicara dan melatih kepercayaan diri mereka untuk berbicara. Metode yang digunakan pada pembelajaran pragmatik yaitu metode dramatisasi. Metode dramatisasi, siswa dapat mementaskan lakon atau sandiwara yang telah disediakan oleh guru materinya. Metode percakapan, siswa bisa berdialog dengan guru. Yang ketiga yaitu metode bermain peran. Siswa di sini harus bisa bermain peran atau bersandiwara. Yang terakhir yaitu pembelajaran berbicara apresiasi sastra. Di sini saya menggunakan apresiasi sastra puisi, yaitu puisi tentang menjaga mata. Kala duduk membaca buku, duduklah dengan tegak, menghadap ke buku. Mataku mulai bergerak, mengatur jarak dengan buku, menjaga pandangan mata,
jangan terlalu dekat agar selalu sehat. Tersebut berisi bagaimana cara kita menjaga mata kita. Kemudian evaluasi yang diberikan guru yaitu setelah guru membaca puisi di atas, siswa harus bisa memahami isi dari cerita puisi, menjaga mata. Kemudian siswa harus bisa menceritakan puisi tersebut dalam bentuk cerita sederhana. Metode yang digunakan pada pembelajaran apresiasi sastra yaitu metode ulang ucap. Metode ulang ucap yaitu siswa harus bisa menirukan atau mengulang berbicara guru dan diucapkan kembali. Yang kedua yaitu metode parafrase. Metode parafrase yaitu metode yang mengubah alih bentuk, seperti puisi diubah menjadi cerita. Yang ketiga yaitu metode bercerita. Setelah mengubah bentuk puisi menjadi cerita, siswa harus bisa menceritakan isi cerita yang mereka buat. Yang terakhir yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. PP ini untuk sekolah dasar kelas 1 semester 1, tema 1 diriku, subtema 2 tubuhku. Muatan terpadu yaitu bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Menyajikan pengetahuan faktual dan bahasa yang jelas dan logis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu kompetensi dasar 4.1. Mempraktikkan kegiatan persiapan membaca permulaan, duduk wajar dan baik jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalikkan halaman buku, gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang dengan benar. Indikatornya yaitu 1. Menjelaskan posisi duduk dan membaca yang benar. Yang kedua, mendemonstrasikan cara membaca yang benar. Yang keempat yaitu atau D yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca teks bacaan. Selain itu, siswa juga bisa memahami sebuah teks bacaan yang telah dibaca dan meningkatkan keberanian dalam berbicara. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dan menambah pengetahuan siswa dalam kosakata. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam pengenalan kata dan suku kata. Yang keempat, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat perangkai kata dan menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Yang kelima, meningkatkan bakat dan melatih berbicara pada siswa dalam permainan peran atau dialog. Yang keenam, meningkatkan kreativitas dan berbicara siswa dalam mengolah atau menceritakan kembali sebuah karya sastra puisi. Yang E, materi pembelajaran yaitu terdiri dari teks cerpen, belajar posisi membaca yang baik. Yang kedua, teks bacaan tentang kebiasaan membaca yang harus dihindari. Yang ketiga, teks cerpen dan gambar tentang membiasakan duduk dengan benar. Yang keempat, teks dialog tentang cara membaca yang tepat. Yang kelima, yaitu puisi tentang menjaga mata. Selanjutnya yaitu F, metode pembelajaran. Di sini menggunakan metode pembelajaran saintifik. Yang kedua yaitu metode yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu terdiri dari metode menceritakan kembali, metode bercerita, metode pertanyaan menggali, metode melanjutkan, metode bertanya, metode SAS, metode ulang ucap, metode reka cerita gambar, metode memberikan, metode dramatisasi, metode percakapan, metode bermain, dan metode parafrase. Kemudian G, kegiatan pembelajaran, yaitu terdiri dari kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Yang pertama, pendahuluan. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Guru akan mengabsen terlebih dahulu siswa yang hadir, mengecek kesiapan siswa, dan mengecek alat tulis dan tempat duduk siswa. Menginformasikan materi yang akan dipelajari kepada siswa, yaitu tentang membaca buku dan duduk dengan benar. Yang terakhir yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini. Itu adalah pendahuluan.
Alokasi waktunya yaitu 10 menit. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti yaitu terdiri dari membaca kosakata, struktur, menulis, pragmatik, dan apresiasi sastra. Alokasi waktunya yaitu 60 menit. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup yaitu siswa bersama guru menyimpulkan materi yang dipelajari bersama. Selanjutnya, guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat belajar. Yang terakhir, guru mengajak siswa berdoa untuk mengakhiri pembelajaran yang dipimpin oleh guru. Alokasi waktunya yaitu 10 menit. Yang terakhir yaitu sumber, alat, dan media pembelajaran. Di sini yang digunakan yaitu modul pembelajaran Bahasa Indonesia untuk keterampilan berbicara siswa tema 1, subtema 2, tubuh kelas 1 sekolah dasar. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran kartu rahasia untuk pembelajaran kosakata. Yang ketiga yaitu alatnya buku, pensil, dan penghapus yang digunakan siswa untuk menulis selama pembelajaran. Sekian review modul yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.